Sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk upload di channel History Mira. Terima kasih. Namanya Andin, usianya baru 3 bulan jalan 4 bulan ya. Dia ini cewek, manis banget. Coba lihat. Nah, dia ini adalah jenis Fusiloop. Karakternya Fusiloop itu adalah penurut dan taat. Dia penurut banget, manis. Buat referensi peliharaan kalian ya. Oke, sembari ditemanin Andin, saya akan share untuk pengalaman memelihara kelinci dalam 7-8 bulan terakhir ini. Jadi banyak suka dan duka yang saya rasakan dalam memelihara kelinci. Oke, kita mulai ya. Pertama itu apa sih alasannya saya memelihara kelinci? Nah, pertama itu saya pas waktu duduk di usia SMP, dan kebetulan kakak saya yang tinggal di tempat tante saya itu memelihara kelinci. Nah, kebetulan kelincinya adalah kelinci lokal, dan untuk kelinci lokalnya ukuran sangkarnya itu 1,5 meter, dan itu full, benar-benar full untuk kelinci. Jadi ada sekitar banyak ya, 10 lebih untuk jumlahnya. Dan pada saat itu saya mulai suka dengan kelinci. Oke, selanjutnya yang kedua, saya dapat referensi dari teman. Teman saya itu dia pernah pelihara kelinci, akan tetapi kelincinya mati di usia 5 bulan, dan merekomendasikan kepada saya untuk memelihara kelinci impor, yang tepatnya itu adalah Angora Inggris ya, Angora Inggris. Jadi saya waktu itu langsung browsing ya untuk kelinci Angora itu seperti apa sih, dan keuntungan serta kelebihannya apa dibanding kelinci lokal, seperti itu. Terus saya mulai browsing juga, dan izin sama suami juga, boleh nggak sih pelihara kelinci untuk hiburan aja, menghilangkan stres, seperti itu. Jadi kelincinya saat itu browsing juga adalah kelinci Angora Inggris ya, dan meminta sama suami untuk meminta izin bisa atau enggak, izinin atau enggak untuk memelihara kelinci tersebut. Karena lagi WFH juga, jadi saya bosan di rumah sendirian, jadi saya menyibukkan diri deh dengan pelihara kelinci. Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah akhirnya saya membeli kelinci. Saya cari-cari kelinci Angora Inggris itu adanya dijual di mana sih, seperti itu. Jadi kelinci Angora Inggris itu dijual adanya lebih banyak di area kota Depok, dan kebetulan saya ada di Bogor, dan Depok itu sekitar sama tokonya perjalanan dari rumah saya itu ada 2 jam ya, 1-2 jam, dan itu lumayan jauh. Akhirnya saya cari di Shopee untuk cek ada nggak sih Angora Inggris di Shopee, seperti itu ya. Jadi mulai deh itu searching dengan kelengkapannya seperti kandang, makan apa, yang terbaik apa, seperti itu, sama vitaminnya dan lain-lain lah untuk kelengkapannya. Dan saat itu saya sudah memutuskan untuk membeli 2 ekor, cewek dan cowok, dan warnanya diputuskan saat itu adalah putih dan abu-abu. Oke, tepat di tanggal berapa ya? 5 September 2020, kelincinya sudah tiba deh di rumah saat itu. Dan udah tiba di rumah, setelah itu dikasih nama sama suami saya, itu adalah
Rama dan Sinta. Oke, Rama dan Sinta saat itu adalah tokoh pewayangan ya yang dipakai untuk menamakan kelinci saya saat itu. Oke. Singkat cerita, di usia 7 bulan, pada tanggal 22 Januari 2021, Rama meninggal. Kenapa? Karena jatuh dan saya sedih banget, dan saya tidak upload di YouTube karena masih sedih saat itu. Oke. Selanjutnya saya sudah mengikhlaskannya. Mungkin Rama lebih dicintai sama Allah ya. Oke, nanti video Rama akan saya share juga untuk dilihat-lihat. Oke, saat memelihara kelinci, apakah pernah ada penyakit yang menyerangnya? Jawabannya adalah pernah. Pertama kali itu kelinci saya diserang oleh yang namanya skabies. Skabies pada kelinci pertama itu sedikit, lama-lama itu menyebar ya di area kuping, area kuku, area kaki, dan area yang paling banyak itu ada di telinga. Jadi saya saat itu sempat tertular ya gara-gara gatalnya, dan sempat ke dokter juga, dan itu sempat berpikir juga apakah kelincinya dibuang aja atau gimana ya. Tapi saya berpikir kelinci itu lucu, jadi paling nggak dirawat lah sampai sembuh gitu. Oke, cara merawatnya gimana? Tahu nggak sih kalian? Jadi saya itu YouTuber, tapi belajar dari YouTube juga ya. Jadi untuk obatnya saya dapat referensi dari YouTube juga. Obat skabies itu adalah Wormectin. Jadi tergantung berat kelinci untuk takarannya. Jadi size-nya untuk berapa milinya tergantung berat kelinci. Jadi semakin berat dan itu milinya semakin banyak juga. Untuk jumlah takarannya nanti ada di caption atau di mention di describe ya. Oke. Kelinci saya kasih Wormectin menggunakan suntikan, tapi saya nggak berani nyuntik karena kelincinya lucu banget, takut sakit karena kulitnya tipis. Saat itu masih usia berapa ya? Jalan 5 ya, 4,5 bulan. Terus akhirnya selang berapa minggu saya kasih Wormectin, dioles-oles Wormectinnya bisa, terus dicampur diminumnya juga bisa, terus langsung diminumin secara manual juga bisa. Nah, kalau dengan cara langsung diminumin itu mau nggak mau kelinci masuk kan untuk Wormectinnya, jadi saya masukin aja ke mulutnya waktu itu. Terus selang berapa minggu setiap hari dikasih, lihat perkembangannya, dan akhirnya alhamdulillah itu lama-kelamaan kering dan skabiesnya mulai rontok sendiri, dan saya mulai bahagia, dan akhirnya skabiesnya udah sembuh total. Rama dan Sinta langsung deh, dia langsung bisa makan, bisa lari-lari dengan sehatnya sampai gembul dan doyan banget makannya, sampai gemas, adorable pokoknya. Oke, setelah Rama meninggal, saya memutuskan untuk membeli kelinci. Jadi minimal ada pengganti Rama gitu, dan akhirnya saya beli 3 kelinci sekaligus karena menurut orang Jawa itu kalau ganjil bisa mati salah satu. Soalnya sebelumnya saya punya 3 kelinci, 2 Anggora Rama Sinta plus 1 lokal yang dari kampung yang namanya Ciko, dan itu kan ganjil ya teman-teman. Meskipun percaya nggak percaya ya, ternyata ada yang kalah salah satunya. Jadi saya nggak mau lagi jumlah kelinci yang ganjil sekarang. Oke, dan Rama sudah meninggal,
saya membeli 3 lagi untuk kelinci. Namanya ini salah satunya Andin, dia adalah jenis kelinci impor. Nama jenisnya adalah Fusilu. Dan yang kedua ada My Little Rama. Jadi dia itu rabbit Angora English ya. Sama satunya adalah Nino. Nino itu ada jenisnya Netherland Dachs mini karena ukurannya mini. Oke, selanjutnya nanti saya jelasin masing-masing karakter kelinci ya. Ternyata kelinci itu punya karakter loh teman-teman. Seperti ini dia. Oh, manisnya. Oke, selanjutnya itu saya dapat kelinci juga dari teman yang mengadopsi. Jadi dia ada komen di IG saya untuk bisa nggak adopsi gitu, untuk jenisnya adalah anakan Dachs. Jadi kebetulan saya belum punya jenis Dachs, jadi saya mau dan saya senang dikasih kelinci. Jadi insya Allah saya akan merawat dengan baik. Dapat 3 anakan Dachs itu udah usia 3 bulan lebih ya, soalnya udah besar juga. Dan sekarang ada di belakang, nanti saya tunjukin fotonya juga ya. Dan jumlah kelinci saya sekarang itu setelah Rama meninggal itu ada 8. Semua udah dikasih nama ya. Pertama ada Sinta, dia itu sekarang adalah yang terbesar, tertua di anggota kelinci. Yang kedua itu ada Chico. Chico adalah kelinci lokal, dia diem tapi dia suka lari-lari juga, nggak betah di dekap, tapi kalau dekapnya bisa lama juga dia, makanya juga doyan banyak. Terus yang ketiga itu ada ini Andin, yang keempat ada Nino, yang kelima ada Karamel, yang keenam ada Cappuccino, yang ketujuh ada Aslan. Terus yang ke-8 ada Nino, Netherlanders yang ini. Oke, selanjutnya apa sih? Sukanya memelihara kelinci. Nah, sukanya memelihara kelinci itu adalah karena saya hobi, jadi suka aja ya. Jadi kalau udah hobi, jadi apapun itu jadi suka gitu. Terlepas dari tingkahnya yang lucu. Masuk sini dong, ayo. Nah, oke. Selanjutnya kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi untuk sukanya karena hobi, jadi suka aja. Oke. Catatan buat kalian mungkin yang peternak pemula ya, jadi kalian harus rajin-rajin membersihkan kandangnya atau sangkarnya. Jadi kelinci itu harus bersih, tidak boleh bau, dan harus dibedakin, dirawat, disisir, disayang. Soalnya kelinci juga butuh perhatian ya, apalagi kelinci impor. Jadi kelinci impor itu lebih butuh perhatian, diperhatiin seperti itu. Tapi untuk karakter yang satu ini punya saya, namanya Sinta, itu dia cewek, suka menggerang. Jadi menggerang kalau dipegang, kalau dia lagi nggak suka dia menggerang kayak gitu. Jadi oke, mungkin dukanya pas waktu Rama meninggal ya. Rama meninggal itu penyebabnya adalah jatuh. Jadi saya menyesal banget pas waktu itu hari Jumat, saya lagi WFH dan lagi bersih-bersih, terus Ramanya lagi lari-lari gitu. Jadi saya tidak tahan untuk menggendongnya. Jadi saya ambil, saya turunin, saya ambil lagi karena dia mau cepat turun, akhirnya dia melompat dari tangan saya. Jadi
jarak berapa ya, 30 cm lah dari lantai. 30 cm dari lantai dia melompat, dan lompatannya itu sepertinya meleset, dan akhirnya tangannya itu miring terus kena kepala, terus dia tidur, terus kayak terbujur kaku kayak kelinci mau mati gitu loh. Terus saya angkat, saya sadarin, saya elus-elus, Rama gitu. Terus akhirnya Rama pun kembali, tapi nggak bisa dengan posisi semula. Jadi kakinya itu salah satu kaki adalah lumpuh, kaki satunya masih bisa bergerak tapi sedikit. Oke, salah saya pada waktu itu nggak langsung saya bawa ke dokter, karena itu hari Jumat dan saya belum browsing juga dokter yang mana yang buka ya, masih pagi saat itu. Jadi saya memutuskan memberi obatnya dahulu, jadi referensi dari YouTube juga. Itu obatnya adalah Licocap yang fungsinya memberikan kayak nafsu makan dan kalsium untuk tulang, dan Wellmove itu juga penambah nafsu makan juga, sama multivitamin juga buat kelinci. Akan tetapi pada saat sehari saya memutuskan untuk memberi obat dahulu sama multivitamin, baru saya mau bawa ke dokter. Tapi ternyata takdir berkata lain. Setelah meminum Licocap jarang berapa ya, 2-3 hari, itu kondisi Rama baik, tambah bisa berdiri iya, tapi saya kira kan mau langsung sembuh gitu ya, ternyata tidak. Saya malam jam 2 mau subuh itu dia masih hidup, saya elus-elus lagi, terus Rama masih bisa makan, tapi nafsu makannya berkurang juga. Terus akhirnya saya tinggal tidur, subuhnya udah nggak ada, udah terbujur kaku gitu tangan itu bukannya, karena udah sayang banget sama Rama, jadi saya nangis waktu itu. Oh iya, pas waktu masih pagi saya belum berangkat kerja, jadi saya kerja deh pada saat itu. Terus saya sepanjang jalan saya nangisin Rama. Terus nggak lama kemudian saya ada beli tali buat jalan-jalan kelinci, itu udah pasang, maksudnya buat Rama dan Sinta. Tapi pas hari itu juga talinya dateng dan Ramanya udah meninggal. Di situ yang terima suami saya, jadi saya sedih banget. Terus kesedihan saya diobati dengan kelinci-kelinci lucu ini. Meskipun tidak bisa digantikan dengan kelinci yang lain ya, Rama itu tetap ada di hati saya. Seperti itu. Kalau makanan favorit kelinci saya itu adalah pelet Nova dan Hey. Jadi saya mendengarkan referensi dari Kings Bunny, ada di channel YouTube-nya juga. Kakaknya udah senior banget dalam memelihara kelinci, jadi saya suka dengar YouTube aja sih dari dia, IG-nya juga ada. Oke, pelet Nova dan rumput Hey, nanti mungkin saya ada referensi juga di link deskripsi di bawah ya, membelinya di mana. Oke. Selanjutnya kalau kelinci dalam usia 3 bulan saya belum kasih snack seperti wortel sama buah, itu belum, soalnya dia kondisinya masih kecil, jadi harus diperhatikan banget untuk makannya. Untuk pupnya juga harus diperhatiin, nggak boleh lembek atau kandangnya juga harus diperhatiin, sama perhatian juga sama kelinci dielus-elus gitu. Seperti ini Andin. Semoga kelinciku lekas sehat dan lekas besar ya teman, minta doanya. Dan terima kasih sudah menonton di channel kami di Story Mira. Selamat
selamat datang kembali di channel Misteri Mira di episode selanjutnya. Bye bye.